Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya kalian udah lihat ya. Akhirnya aku akan nge-review ini salah satu produknya dari Teratu Beauty yang highly requested banget nih karena udah banyak banget yang minta aku review, yaitu produknya yang Matte Blur Set Translucent Loose Powdernya. Sebenarnya ini bukan produk baru ya, tapi aku baru sempat nge-review sekarang aja karena aku juga penasaran, katanya bagus untuk di semua tipe kulit, termasuk kulit kalian yang normal to oily kayak aku, berminyak sampai ke berjerawat sekalipun. So, kali ini di videoku aku nggak akan pakai complexion apapun, bakal tes untuk powdernya dari Teratu Beauty ini kayak gimana hasilnya setelah dipakai seharian. Buat kalian yang udah penasaran dan nge-request video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan sekarang aku akan ngebahas dari segi packagingnya. Jadi ini sebenarnya kemarin aku tuh beli tuh nggak cuman powdernya aja, tapi dengan puffnya sekalian. Karena memang aku lagi butuh puff yang kayaknya sih kalau dilihat dari ukurannya lumayan gede ya. Di sini dari package-nya sendiri dia dominan warna hitam, perpaduan putih kayak gini. Di bagian depan pastinya ada nama produknya, Teratu Matte Blur Set Translucent Loose Powder. Yang di sini tuh sudah ada klaimnya kalau terdapat kandungan salicylic acid, Centella asiatica, dan juga tea tree yang emang itu kayak skincare untuk menenangkan kulit gitu nggak sih kalau misalnya kalian lagi breakout. Itulah kenapa di klaimnya sendiri bisa dipakai juga di acne prone skin ya. Untuk netnya sendiri dia ada 15 gram. Kemarin aku beli tuh satu set sama puffnya itu sekitar 100 ribuan berapa gitu. Kalau nggak salah bedaknya sendiri ini sekitar 90 ribuan. Nanti pokoknya lebih detailnya langsung akan aku tulis aja di sini. Atau kalian juga bisa langsung klik linknya di kolom deskripsi. Di situ ada harga terupdate-nya. Terus waktu aku lihat di bagian samping agak salfok nih. Di sini dia ada tulisan Wonderful Indonesia dengan beberapa pakaian adatnya. Apakah memang packagingnya kayak gini atau ini versi kemerdekaan? Aku kurang tahu. Mungkin buat kalian yang sudah pakai lama ya bisa komen-komen. Terus pastinya di sisi lain aku bakal kasih tunjuk detail ingredients-nya. Misalnya kalian penasaran ingredients-nya apa-apa aja. Juga di sampingnya nih sebenarnya ada beberapa klaim produk yang pastinya seperti biasa ya, akan aku bahas nanti setelah diaplikasikan di wajah aku. Untuk produknya kalian nggak perlu khawatir karena ternyata sudah ada nomor BPOM, halal juga. Jadi pastinya aman ya dipakai di kulit wajah. Dan karena memang tadi ada kandungan-kandungan skincare-nya, jadi memang dia cocok dipakai di semua jenis tipe kulit termasuk yang acne prone. Di sini juga disebutkan for all skin tones karena memang ini tuh translucent ya. Kayaknya sih nggak ada warna-warna lain, cuman buat yang translucent aja. Dan dia tuh nggak ada warnanya, jadi bisa langsung masuk aja di tipe warna kulit yang berbeda-beda. Dan sekarang untuk packaging dalamnya nih, ini kayak loose powder pada umumnya ya. Jadi di bagian depan ini tutupnya warna hitam dengan ada nama produknya pastinya. Sama dengan yang packagingnya tadi. Terus untuk di bagian belakang, ini juga keterangan-keterangan produk sih, seperti namanya, sudah ada nomor BPOM, udah gitu expired date-nya nih sampai di tahun 2026. Tapi biasanya kalau bedak sih berlakunya 1-2 tahunan setelah segelnya udah dibuka. Tapi lagi-lagi kalau namanya bedak tabur kayak gini ya, dipakai tiap hari tuh menurut aku beberapa bulan aja udah habis. So aman-aman aja. Kalau misalnya kalian cocok nih nanti sama powdernya. Udah gitu waktu aku buka di bagian dalamnya pastinya ada puff. Ini yang tadi aku beli juga. Untung ya aku beli karena menurut aku sih ini ukurannya gede nih, bisa 3 jari. Dan waktu aku pegang itu halus banget sih, tebel, halus, empuk gitu. Jadi lumayan buat stok puff yang aku tuh punyanya kecil-kecil selama ini ya. Kalau dibandingkan dengan yang Something Human kemarin, ini juga lebih gede pastinya. Dan barulah di bagian dalamnya ada loose powdernya yang masih tertutup segel plastik kayak gini. Nanti kalau kalian mau pakai tinggal dibuka aja. So karena masih terbungkus rapi, pastinya untuk produknya juga steril ya. Dan sebenarnya untuk bedaknya ini sudah aku pakai di beda hari karena waktu itu memang pas weekend aku pergi keluar rumah, jadi aku sekalian tes aja ya, tanpa menggunakan base complexion apa-apa seperti cushion ataupun foundation. Lengkapnya aku akan kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Jadi memang hari ini aku mau tes ketahanan untuk produknya Teratu yang Matte Blur Setnya. Dan ini baru pertama kali aku coba. Karena sebenarnya udah lama aku pengen cobain. Kemarin tuh kan aku habis nge-review punyanya Something Human ya. Jadi aku keinget aja pengen coba Teratu juga. Karena udah banyak yang bilang bagus. Tadi aku udah sempet kasih lihat untuk packagingnya, dia sudah ada puffnya
yang menurut aku sih ini lumayan gede karena bisa 3 jari kayak gini ya dibandingkan yang something kemarin. Udah gitu tebal dan empuk juga. Nanti kita akan lihat waktu dipakai. Terus di bagian dalamnya ini masih kayak ada penutupnya gitu, ada plastik bulat. Udah gitu ini kayaknya harus dibuka dulu ya. Oke, masih ada plastiknya juga bening kayak gini, jadi produknya masih steril ya pastinya. Terus untuk warnanya seperti ini, memang kelihatannya terang kan di situ karena biasa translusion tuh agak terang. Cuma sebenarnya dia nggak ada warnanya. Aku udah biasa sih pakai yang translusion. Kalau kalian ngikutin channelku lama pasti juga udah tahu. Jadi harusnya sini nggak akan ngerubah apapun nanti di muka. Dan ini kondisi bare face wajah aku, tapi tadi aku conceal di area bawah mata aku aja karena bener-bener gelap ya. Aku takutnya jadi ngeganggu juga. So di situ aku cover pakai concealer, tapi untuk yang area lainnya, ini kalian bisa langsung lihat sendiri ada imperfection lumayan banyak di wajah aku. Kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa karena memang aku nggak akan pakai cushion ataupun foundation kali ini. Hanya pakai bedaknya aja karena untuk ngetes juga oil controlnya seperti apa. Mengingat ini bisa dipakai di semua tipe jenis kulit termasuk tipe kulit aku yang normal to oily bahkan sampai ke berjerawat. Jadi ya udah langsung aja. Sekarang akan aku zoom biar lebih jelas segini. Nih, kalian masih bisa lihat ada glowy-glowy di muka ya. Tadi habis pakai skincare juga. Dan pastiin tetap menggunakan skin prep terlebih dahulu. Apalagi ini cuma pakai bedak aja. Jangan sampai nanti kulit yang kering kerontang langsung diaplikasikan bedak. Itu nggak tahu sih bakal nempel atau enggak. Yang pasti sih kondisi wajah menurut aku sih tetap harus lembab. Aku akan aplikasikan dulu di wajah aku yang sebelah kanan. Langsung aku ambil nih bedaknya. Nih, ternyata nggak cuman putih aja, dia agak kekuningan sebenarnya kalau dilihat dari warnanya. Terus kita tap di sini. Ada wanginya ya. Kayak wangi apa sih ini? Apa wangi dari puffnya? Oh iya, wangi puffnya sih. Bedaknya enggak deng. Ini wangi bedaknya, tapi nggak tahu sih wangi apa. Cuman nggak ganggu juga, jadi ya udah langsung lanjut aja. Oke, ini dalam beberapa kali tap kalian udah langsung lihat dia matte gini untuk hasilnya. Tapi matte-nya masih natural karena memang ini bedak tabur, beda kalau kalian pakai compact ya. Di situ kelihatan dia sudah menghilangkan kilau-kilau yang tadi ada di muka aku. Nih before-nya. Pori-pori juga langsung kayak kelihatan gitu. Ini after. Wow. Smooth ya. Tapi aku akan lanjut dulu sampai ke sisi kanan wajah aku semuanya. Nanti aku akan kasih lihat perbandingannya lagi. Oke, dalam beberapa kali tap-tap di situ udah kelihatan selain finishnya memang matte, ini di wajah aku tuh kayak langsung nyatu sama kulit aja, nggak ada warna sama sekali. Udah gitu karena memang tadi dia agak kekuningan, perasaan aku sih kayak membuat efek agak cerahan gitu nggak sih di muka. Dan setelah aku rasakan nih lama-lama ini kayak bau obat sih menurut aku. Tapi karena memang nggak ngeganggu sih buat aku aman-aman aja. Mungkin buat kalian yang udah pernah coba ini untuk loose powdernya dari Teratu bisa komen-komen menurut kalian ini wangi apa. Dan sekarang udah selesai aku aplikasikan di sisi kanan wajah aku. Terlihat dari jauh kayak gini untuk sebelah kanannya ini memang sudah jadi matte tapi matte-nya masih natural yang kelihatan flawless gitu. Dan emang sedikit cerahan sih menurut aku dibandingkan yang belum diaplikasikan. Ini aku langsung akan zoom aja sekalian aku akan bahas klaim produknya ya. Di sini dia menyebutkan bedak tabur dengan butiran yang lembut dan partikel yang halus untuk membantu menyamarkan pori-pori dan garis halus pada kulit agar terlihat halus dan matte. Oke, kalau dilihat di situ emang bener yang sisi kanannya tuh di sekitaran hidung aku. Tuh aku akan bandingkan dengan sisi kirinya yang masih agak glow dan kelihatan porinya. Yang sebelah kanan udah halus, udah gitu dari partikelnya kalau aku lihat memang dia lembut banget. Aku langsung akan zoom aja ya. Waktu dipegang tuh kayak halus aja gitu. Jadi emang terlihat sesuai dengan klaimnya nih untuk di kulit aku yang sebelah kanan udah kelihatan lebih halus dan matte. Dan sekarang aku akan lanjut mengaplikasikan di sisi kirinya ya. Karena ini memang aku nggak pakai complexion atau base apapun seperti cushion ataupun foundation, jadi pastiin waktu mengaplikasikan kayak gini tuh bener-bener merata, bahkan sampai di sela-sela hidung juga ya. Apalagi kalau tipe kulit kalian tuh normal tuh oily kayak aku atau lebih ke oily, itu harus bener-bener diaplikasikan merata ke seluruh permukaan wajah. Dan ini di area dagu aku masih ada bekas jerawat yang agak kemerahan, jadinya aku sedikit tap menggunakan concealer. Karena nanti aku mau nge-review lip product juga, takutnya akan ngeganggu ya.
Dan setelahnya di set menggunakan Terra yang matte blur translucent ini. Oh ya, jangan lupa setelahnya biar hasilnya tetap natural, biasanya aku swipe-swipe juga ya menggunakan brush kayak gini. Dan ini aku udah selesai mengaplikasikan ya di wajah aku. Sekarang lanjut aku akan ke klaim produknya nih. Tadi dia juga menyebutkan mampu menahan makeup lebih lama dan memberikan efek air brush. Jadi pastinya nanti kita akan lihat setelah dipakai seharian ini seperti apa, bakal aku update di akhir video, so pasti tonton videoku sampai habis. Dan selanjutnya bedak ini adalah translucent powder yang bisa digunakan untuk semua warna kulit dan mengandung salicylic acid, centella asiatica, tea tree, serta tidak mengandung parfum tambahan. Dapat digunakan untuk semua jenis kulit termasuk kulit yang berjerawat. Jadi memang kalau dilihat dari klaimnya ini ya, dia kan nggak ada warnanya. Menurut aku sih di wajahku memang seperti itu. Hanya ngeset matte aja tanpa merubah warna, bahkan karena dia agak kekuningan, menurut aku ya ini, kesannya tuh muka aku kayak lebih cerahan gitu kalau dipakai dalam kondisi langsung di kulit kayak gini. Udah gitu dari segi coveragenya, nih kalian bisa langsung lihat aja di before afternya, dia sudah bisa menyamarkan pori-pori aku, udah gitu juga menyamarkan noda-noda, walaupun nggak yang nutup ya, karena memang ini bukan compact powder ataupun powder foundation. Terus finishnya sendiri muka sudah kelihatan matte yang flawless gitu. Dan karena memang ada kandungan-kandungan skincare-nya tadi seperti salicylic acid, centella asiatica ataupun tea tree, itu memang setahu aku bisa menenangkan gitu ya kalau misalnya kulit kalian lagi breakout. Itulah kenapa ini bisa dipakai di semua jenis tipe kulit termasuk kulit kalian yang berjerawat. Oke, sekarang aku akan kasih tunjuk sampai di step ini sudah jam 10.28, setengah 11 siang. Aku bakal selesaikan makeupku dulu dan nanti aku bakal balik lagi. Dan untuk hasil makeupnya seperti ini, menurut aku cukup flawless, matte ya, walaupun perfection tidak tersamar, tapi untuk pori-porinya bener-bener smooth aja tuh di sekitaran hidung aku. Walaupun sih untuk kendalanya di sini karena hidung aku yang kiri tuh agak kering. Di situ dia kayak agak bertekstur ya, tapi yang sebelah kanannya aman banget. Di bagian pori-porinya kelihatan smooth. Sejauh ini yang aku rasakan pastinya ringan ya, karena aku cuman pakai bedak aja dan langsung aja kan aku kasih tunjuk juga untuk tes ketahanannya. Oke, ini aku lagi makan mie ayam mozzarella. Tuh menggugah selera nggak nih? Sudah jam 2:30 ya, pakainya 4 jam. Terus sekalian aku mau update, kalau secara kelihatannya sih menurut aku kayak kelihatan belum berminyak ya. Yang sih glow sedikit di area ujung hidung aku. Dan ini di dagu sebenarnya agak kena kuah mie ayam, jadi sedikit lumer. Dan ini aku udah OTW pulang dan sebenarnya tapi masih mampir belanja dulu. BTW kalau kalian kemana-mana masih suka pakai masker nggak sih? Kalau aku sih kayak udah kebiasaan dan ada baiknya juga buat aku, karena kan untuk melindungi dari matahari juga. Ada yang setuju? Ini aku udah di rumah ya, aku bakal update, sudah jam 7.48, jadi sekitar 8,5 jaman aku pakai. Untuk bedaknya, tuh kalian bisa lihat minim banget gak sih transfernya? Yang kelihatan tuh sedikit di bagian hidungnya aja. Dan di wajah aku langsung akan aku zoom aja, karena udah kelihatan berminyak di lipatan dan atas hidung. Dan area lainnya masih matte dong, kalian bisa langsung lihat aja tuh di situ. Untuk memastikan lagi, seperti biasa aku akan tap-tap menggunakan tisu ya, untuk menghilangkan aksen minyak-minyaknya. Tuh, nempelnya tuh bener-bener setipis itu, karena kan dia juga transcushion sih sebenarnya. Yang lumer itu lebih di atas ujung hidung dan lipatannya. Tapi menurut aku nggak separah itu, karena bedaknya tuh masih kelihatan nempel gitu di muka aku. Tuh, kalian bisa lihat. Wow. Bener-bener sih ini kayak nggak hilang sampai parah gitu. Di dagu tadi emang agak lumer untuk coveragenya karena memang tadi kena makanan. Dan aku sekarang akan coba hapus untuk membuktikan bedanya masih ada nggak nih di wajah aku. Beberapa kali swipe, wow udah kelihatan tuh nempel di kapas. Udah gitu imperfection aku lebih terlihat karena memang bedaknya udah hilang. Bandingkan aja dengan yang sisi kirinya ya. Di situ masih ada lapisan bedaknya yang sebelah kiri, jadi kayak kelihatan lebih smooth aja dibandingkan yang kanannya. Oke, itu tadi ya, kalian udah lihat tes ketahanan aku pakai sampai malam dan hasilnya ternyata bedaknya masih nempel di wajah aku, walaupun di sekitaran T-zone kayak di hidungnya tuh udah lumer. Tapi kayak masih oke aja gitu. Sepertinya mirip-mirip nih ketahanannya sama yang Something Human Under Control ini. Kira-kira kalau di battle kayak gimana? Coba komen-komen. Ada yang tertarik nggak aku battlein? Itu tadi kalau tidak menggunakan cushion ataupun foundation ya. Di hari ini aku sudah menggunakan foundation dan coba aku pakai set menggunakan si Terra Matte Blur setnya ini. Ternyata memang dia tuh bisa ngeset dengan bagus. Tuh, pertama kan aku tap-tap menggunakan puffnya dulu.
Setelahnya aku swipe-swipe menggunakan brush biar hasilnya lebih natural pastinya. Dan waktu aku zoom bener-bener dong dia flawless banget, kayak tambah oke gitu ya. Kalau kita pakai base foundation karena imperfection di wajah aku pastinya udah tercover. Tinggal di set menggunakan ini aja, auto kelihatan smooth. Matte yang nggak kelihatan berbedak sih menurut aku, matte-nya masih natural. Dan setelah lihat review sampai tes ketahanannya, menurut aku untuk Terra yang matte blur set translucent loose powder ini sangat aku rekomendasikan kalau kalian punya tipe kulit berminyak, normal to oily kayak aku sampai ke berjerawat ya. Karena terbukti oil controlnya memang bagus kalaupun aku nggak pakai base apapun. Apalagi sudah ada kandungan-kandungan skincare-nya juga yang bisa memproteksi kulit, sehingga kalau kulit kalian lagi breakout, berjerawat, itu aman-aman aja. Tapi aku memang ada pengalaman nih hari ini aku pakai ya, tiba-tiba itu di bagian yang dalamnya sini, yang ada jaring-jaring bolongnya ini tuh lepas gitu loh. Karena mungkin aku nekannya juga terlalu keras, jadi kalian hati-hati kalau misalnya beli. Di sini punya aku udah jebol, cuman nggak masalah banget sih. So ya pastinya kalau kita tutup juga dia nggak bakal keluar-keluar untuk isinya. Dan pastinya mulai sekarang bakal jadi salah satu bedak andalan aku ya kalau misalnya lagi pergi-pergi gitu, karena selain hasilnya flawless, dia juga mengontrol minyaknya bagus. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Coba komen-komen di bawah kalau kalian udah nyobain juga nih loose powdernya dari Terra. Gimana sih pengalaman kalian? Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!